好，我们要开始聚会。感谢主，兄弟姐妹们午安，我们大家见面很高兴呀，互相能够见面。现在我们要预备心，我们要来敬拜主，大家一同默祷。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当向他歌唱。我们现在开始，我们要唱诗赞美主。我们唱一首《天父必看顾你》。
感谢主，感谢主。当我们听了这首诗，使我们感觉到很得到安慰，因为在这个疫情当中，我们的心好像正在很多人感觉到很恐慌，但是感谢主有天父看顾我们。我们现在要线上祷告，大家一同祷告。我要尽情范传道来祷告。尽情范素芳传道来祷告。来，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你，因为你爱我们这一班年长的弟兄姐妹们。主啊，让我们能够上网来聚会。主啊，这是你给我们莫大的恩典。这个时候我们还没有听你道理以前，我们向你求恩。主啊，求你怜悯我们，我们要为做今天的聚会完全交托给你。求神你来带领苏珊洞牧师将你的话语传开，让我们能够得做灵性上的造就，我们得做刚强，让我们更加有信心依靠主。主啊，这个时候我们来到你的面前，我们也看到有许多弟兄姐妹们他们身体软弱，我们要将他们都献上给你，求神你来安守在他们的身上，医治他们。主，我们特别想到陈玉林弟兄，我们也想到陈树先传道，我们也想到苏永志牧师。主啊，他们这几位都是在喜谢当中。主啊，愿神你怜悯他们，让他们有喜乐，他们能够接受这重大的试炼。主啊，求神你恩待，我们也献上感谢。我们看到吴金兄弟兄能够与我们聚会，我们感谢赞美你。主，我们也想念到基德拉姐妹，她也是患上了乳癌。主啊，我们知道我们身体里的那一部分有病痛，是你所造，你都知道她的需要。主啊，愿神你自己怜悯她，愿神你医治她，愿神你赐给她信心、仰望、依靠主。主，我们也将慧清姐妹交在你的手中，虽然她多年不有好久的时间不能够清醒过来。主啊，愿神你怜悯，与她同在。我们相信在他的心灵深处有主耶稣的爱，有主耶稣的安慰。愿神你帮助贤惠弟兄怎样有爱心、有忍耐来照顾他太太，借着医生的吃药，医生的医治，求神你怜悯他。我们也将李美兰姐妹交托给你，你知道她的脚经过手术以后，到现在还不能够行走。祝愿神你怜悯恩待她，你安守在她的脚上，赐给她健康。让她也能够与我们一起来敬拜你。为一真姐妹、丽芳姐妹，她也是有软弱，有愿神你是给她健康。我们也想到还有些平阴姐妹、慧珍姐妹等等，她们的脚也是有病痛，祝求神你怜悯恩待他们。祝我们知道我们这般的年纪，让我们知道怎样照顾自己，特别在这个疫情兴盛的时代。说我们要为着我们的总统、我们的这个警察人员，还有一切保安人员，我们都交在你的手中。还有那些医生、护士们，他们在医院当中愿意牺牲自己来救主。主啊，求神你祝福他们的侍奉，愿神你祝福他们的家庭。我们看到有许多我们的弟兄姐妹，有许多他们还没有信主的，也患上了这个新冠病毒的病。主啊，我们知道新冠病毒算什么？主，你的保险的能力先胜过这一切。主啊，你要医治，你要怜悯，还要投靠你的人。主啊，求神你怜悯，你施恩祝福我们的教会，还有许多牧师们、传道人，他们也是这样爱心探访，甚至于他们也染上了这些病。主，我们相信你要怜悯他们。主啊，你要医治他们，你要帮助他们。主，你恩待他们。我们更将我们这个家乐团契的每个成员交在你大能的手中，求神你恩待、施恩祝福。
主啊，我们知道你得胜的能力，你得胜的骑士要得胜这些。主啊，前世主你有能力，主啊，你要帮助我们，主让我们有信心仰望主。我们也不单单自己祷告，我们也为与全世界的基督徒一起祷告。主啊，求神你怜悯恩待我们，将这个机会时间短短的时间献上。求神你预备我们的心，安静我们的心，高莫你仆人的口，讲你的话语，靠主耶稣基督的名祷告，阿门。阿门。好，接下来我们要读经。今天我们要读的经文是诗篇123篇第3、第4节。我们要读2节，这是经文。Selanjutnya kita mau baca Alkitab Mazmur 123 ayat 3 sampai 4 ya. Bahasa Indonesia baca sendiri ya, maaf. 那现在我们要读中文的。耶和华啊，求你怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视，已到极处。第4节，我们被那些安逸人的讥笑，已到极处。我们读经到这里，接下来我们要再唱诗。我的神，我要敬拜你。Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita nyanyikan lagi satu lagu, yaitu Seperti Rusa Rindukan Air.
Ya, Bapak Ibu, kita puji Tuhan sampai sini. Kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawa sama Pak Pendeta Susanto. Waktu kita silakan. Terima Silakan, kasih, HI. Ya. Saya sungguh terharu bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Meskipun kita tidak bisa ketemu secara personal, kita tidak bisa ketemu bersama-sama di satu tempat seperti biasanya. Tetapi saya senang masih bisa berjumpa meskipun melalui Zoom, ya kan? Kita masih bisa tatap muka, saya bisa melihat Chuli Fong, AI Chuli Fong. Saya bisa melihat Pak Kokwa, ya. Dan saya bisa melihat Ibu Neta dan semuanya, ya. Juga Pak Hartanto, Pak Ferry dan sebagainya. Saya sungguh merasa diberkati bisa ketemu meskipun melalui Zoom, ya. Senang sekali. Salam kami dari saya dan juga istri saya, G. Inani, ya, untuk Bapak kalian. Mari kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang menjanjikan sebuah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Engkau memang tidak menjanjikan kehidupan yang kaya raya, tetapi Engkau menjanjikan sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Satu relasi dengan Tuhan. Dan bagaimana ya Tuhan, sampai saat ini kami boleh merasakan kasih sayang-Mu yang luar biasa itu. Ya Tuhan, biarlah sore hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau sangat-sangat dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu rindu akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami mau mempersiapkan akan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh akan firman-Mu. Kami butuh akan bimbingan-Mu. Kami butuh akan nasihat-Mu. Ya Tuhan, oleh karena itu, sekali lagi, saudara-saudara kami, Bapak Ibu sekalian, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini kita telah hidup sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Saya sungguh bersyukur kalau kita semua sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Saya nggak bisa mengutarakan akan perasaan yang penuh sukacita itu. Karena perbuatan Allah itu sungguh ajaib. Sungguh besar. Dan hanya Dia yang bisa dipermuliakan oleh kita semua. Tanpa terasa, sekarang saya pun sudah mau mendekati usia 62 tahun. Saya tidak merasakan apa-apa. Tahu-tahu 62 tahun hampir. Saya boleh mengevaluasi akan kehidupan saya pribadi, khususnya bersama dengan Tuhan. Sampai sejauh mana relasi saya dengan Tuhan. Kalau kita
melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15, bahwa Yesus itu menjadikan kita bukan sekedar hamba Tuhan, tetapi Tuhan Yesus itu menjadikan kita itu seorang sahabat Dia. Bapak Ibu sekalian, kalau Dia mengatakan Dia Tuhan, Dia Allah, Dia adalah pencipta kita. Kalau Dia ngomong bahwa kita ini dianggap sebagai sahabat Dia, saya bisa merasakan betapa kasih sayangnya kepada kita semua. Itu yang perlu kita selidiki di dalam kehidupan kita itu. Apakah kita betul-betul menjadi sahabat daripada Tuhan? Nanti kita akan belajar dari Yohanes 15 tadi. Sebetulnya apa sih sahabat itu? Bapak Ibu sekalian, ada sebuah contoh dari kehidupan orang-orang Yahudi yang merupakan umat pilihan Tuhan sendiri. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, mereka kehilangan kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka meragukan akan kuasa Allah. Dan mereka maunya berjalan sesuai dengan kebenarannya sendiri. Mereka yang seharusnya memuliakan Allah, mereka yang seharusnya meninggikan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesaya itu, mereka lari dari hadapan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Moloch. Mereka sungguh meninggikan akan dewa Moloch dan bukan Tuhan. Tetapi pada waktunya, akhirnya Tuhan memberi perhatian penuh kepada umat pilihannya ini. Nanti kita akan baca, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sedihnya hati Tuhan ketika tidak menjadikan Dia sebagai perhatian hidup kita. Mereka orang-orang beragama. Mereka masih menyembah Tuhan. Di hari-hari tertentu mereka merayakan perayaan-perayaan yang sifatnya rohani. Tetapi mereka mendua hati. Mereka mendua hati. Itu yang menjadi sebuah kesedihan daripada Tuhan. Yang seharusnya mereka itu menjadi sahabat Allah. Oleh karena Allah sendiri ingin mereka menjadi sahabatnya. Itu tanda bahwa Allah ingin mengasihi akan mereka. Tetapi sungguh, ketika kita membaca di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10, maka kita akan melihat bagaimana mereka itu. Dan inilah perkataan Tuhan kepada mereka. Dan inilah penilaian Tuhan kepada mereka. Bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah itu. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, ya, di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan.
engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Atau kata lainnya adalah takut. Apa yang dimaksudkan oleh perkataan Allah kepada mereka? Kalau saya boleh menerjemahkan ya secara sederhana, bahwa mereka itu mengadakan sebuah kehidupan yang bukan berdasarkan kebenaran Allah, tetapi mereka itu menjalani kehidupan sebagai umat Allah yang tersesat. Mereka menjalankan kehidupan mereka itu sesuai maunya sendiri. Terserah mereka, bukan terserah Tuhan. Dan ketika mereka menjalani kehidupannya, mereka merasa sepertinya ada kekuatan yang luar biasa. Mereka merasa sepertinya mereka itu berhasil. Oleh karena itu Tuhan berkata, engkau tidak pernah berkata tidak ada harapan atau sia-sia. Artinya engkau hidup dengan dewamu Moloch itu, kamu merasa diberkati oleh dewamu. Engkau merasa lebih menyukai akan dewa Moloch ketimbang aku, kata Allah. Seolah-olah engkau itu berkata bahwa aku itu dengan dewa Moloch, aku itu mendapatkan kekuatan yang baru. Dan aku tidak takut, aku tidak lemah. Kalau Bapak Ibu nanti membaca ya di rumah, ayat-ayat seterusnya dari pasal 57 kitab Yesaya itu, maka Bapak Ibu akan mengerti. Mereka itu tidak merasa khawatir. Hidup jauh daripada Allah. Ini sungguh-sungguh mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, bagaimana Allah kemudian memposisikan dirinya sebagai Allah yang terhina, dihina oleh mereka, dihina oleh umat pilihannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan akan hal ini, saya merasa sedih. Iya ya, selama ini, sejauh ini, kita masih hidup di dunia ini oleh kasih karunia-Nya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah kita menjadikan Dia sahabat yang sejati? Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15 dikatakan seperti ini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, maka kita akan mengerjakan. Sekali lagi, maka kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita bisa mengerti akan perintah Tuhan itu melalui Alkitab kita. Kalau kita masih punya kesempatan untuk bisa membaca Alkitab, harus dibaca, harus dipelajari. Karena di sanalah Allah akan berkata-kata kepada kita. Nah, setelah itu kita mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi, kita tidak sekedar hamba Tuhan. Memang posisi kita ini hamba Tuhan yang tidak punya nilai, yang kehidupannya masih belum sempurna. Tetapi kita dikasihi oleh Allah. Sejak kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan itu ingin menjadikan dirinya itu sahabat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, apa itu sahabat? Sahabat itu tempat curahan dari segala hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita punya sahabat, di dalam segala waktu, kita nggak usah janjian, langsung kita calling, kita langsung bisa bicara dengan dia, kita minta nasihatnya, kita minta pertolongannya, dan sebagainya. Itu sahabat. Allah itu menjadikan kita sahabat supaya segala janji-janjinya untuk mereka, orang-orang yang mengasihi Dia, itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saya ngomong diberkati oleh Tuhan, yang paling penting adalah berkat rohani itu. Apa? Yaitu relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Ketika banyak orang berkata, bagaimana Pak? Bagaimana bisa menjadikan Tuhan itu relasi sahabat saya? Orang saya tidak bisa ngerti, orang saya tidak bisa melihat. Memang dia adalah roh adanya. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dia itu tinggal di dalam hati kita. Namun kita tidak sadari atau kurang sadari. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi diri kita. Sampai sejauh ini, apakah kehidupan kita itu dikendalikan oleh maunya kita sendiri, atau hidup kita itu dikendalikan oleh maunya Tuhan? Bapak Ibu sekalian, sebelum saya meneruskan akan khotbah ini, mari saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian mendengarkan sebuah pujian. Sebuah pujian yang menceritakan tentang Yesus, kawan yang sejati. Yesus, sahabat yang sejati. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, maka saya akan ceritakan bagaimana peristiwa daripada penulisan lagu ini terjadi. Kurang lebih 1880-an. Ya. Yang ditulis oleh yang bernama Joseph Griven. Joseph Griven adalah anak orang kaya. Tetapi kemudian dia berpindah ke Kanada dari Dublin, Irlandia. Orang ini punya satu pengenalan kepada Tuhan itu luar biasa. Tetapi pada waktu dia di Kanada, dia mengalami kegagalan 2 kali untuk menikah. Yang pertama ketika dia akan menikah, ternyata calon istrinya itu meninggal, saudara. Meninggal oleh karena jatuh ketika mereka itu melewati sebuah jembatan kayu di sungai yang agak lebar, kepleset, kemudian mati. Betapa susahnya, sedihnya Bapak Yosef ini. Dan kemudian, singkat cerita, dia
ketika ada di Kanada, dia tidak memiliki kekayaan, Bapak Ibu. Hidupnya berpindah-pindah. Aneh ya, dia anak seorang kaya, tetapi dia tidak pernah merasakan warisan itu. Karena memang berbeda tempatnya. Dia tidak lagi pulang ke Irlandia, tetapi dia menetap di Kanada. Dan di sanalah kehidupannya mengalami perjalanan yang sungguh memprihatinkan. Ketika yang pertama dia akan menikah dengan calon pasangannya, tetapi gagal. Dan kemudian ketika dia menginap selama 5 tahun di sebuah keluarga, dan keluarga itu memiliki keponakan, di sanalah kemudian si Yosef, Pak Yosef ini kemudian jatuh cinta dan mau menikah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata terjadi musibah lagi. Calon pasangannya ini meninggal sebelum menikah. Kejadian demi kejadian ini mengiringi akan kehidupannya. Tetapi dia adalah orang Kristen yang sungguh mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak sekedar jalan-jalan menjadi orang Kristen, tetapi dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kehidupannya dikenal oleh masyarakat di sana. Orang ini atau Bapak Yosef ini terkenal merawat anak-anak yatim piatu, mereka yang sudah tidak punya orang tua. Dia merawat para janda yang miskin. Dia juga merawat orang-orang yang ada di dalam kekurangan, fakir miskin, pengemis. Dia tidak pernah memikirkan akan dirinya sendiri, sampai kemudian dia jatuh sakit. Pada waktu dia jatuh sakit, dia kemudian mendengar bahwa mamanya juga sakit. Tetapi dia tidak bisa menyeberangi ribuan kilometer dari Kanada ke Irlandia, Eropa. Oleh karena itu dia menulis semacam surat, tetapi sebetulnya itu menjadi sebuah syair, ya, sebuah syair yang menyatakan bahwa meskipun kehidupannya itu tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil, tidak memiliki barang-barang yang memang menjadi idola daripada semua manusia, supaya kehidupannya itu enak, nyaman. Tetapi Bapak Yosef ini kemudian menuliskan sebuah syair, kalau boleh dikatakan begitu, ya. Nah, syairnya itu berjudul Yesus, kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Yesus itu adalah sahabat bagi orang yang lemah. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti akan mendengar lagu tersebut, Bapak Ibu resapi, sesungguhnya kehidupan kekristenan itu bukan diwarnai oleh kemewahan, tetapi kehidupan kekristenan itu diwarnai oleh damai sejahtera. Karena uang tidak bisa membeli damai sejahtera itu. Mari kita bersama-sama minta tolong penginjil Angela untuk mengupload.
kau boleh dibawa. Dalam doa padanya, oh betapa kita susah dan percuma berlari. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu salah, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghidupi atas doa padanya. Naikkan doa padanya. Bapak Ibu sekalian, pencipta lagu ini, yaitu Bapak Joseph Griven, di dalam kehidupan dia selama dia hidup menjelang akhir hayatnya, mengalami sebuah kehidupan yang tidak seperti dia bayangkan. Dan kemudian dia meninggal ketika dia mengalami sakit
Dan pada malam itu dia keluar dari kamarnya yang dekat sebuah selokan air yang cukup lumayan lebarnya pada musim dingin pada waktu itu, di mana turun salju di sana. Dan kemudian tidak tahu, karena memang tidak ada yang menyaksikan, keesokan harinya Bapak Yosef itu meninggal dalam keadaan kaku dan terbenam di dalam air di belakang rumah temannya. Mengenaskan. Mengenaskan. Tetapi saya berpikir ulang, kenapa seperti itu anak-anak Tuhan? Kenapa mesti mengalami hal-hal yang seperti itu? Mestinya kalau jadi anak-anak Tuhan, mestinya kita itu hidup enak. Nggak usah mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Itu seharusnya. Oleh karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Bukankah kita seringkali menggerutu? Bukankah seringkali kita juga bahkan marah kepada Tuhan? Oleh karena apa? Apa yang kita inginkan untuk menyenangkan kehidupan kita tidak terjawab. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah sampai saat ini, ketika mungkin kita mengalami sakit, ketika kita mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Tuhan tahu persis bagaimana kehidupan kita itu. Tetapi kenapa dia tidak segera menolong? Kalau Bapak Ibu boleh pelajari kebenaran firman Tuhan secara utuh, maka kita mengerti bahwa ternyata Allah itu punya caranya sendiri. Punya caranya sendiri agar namanya dipermuliakan oleh setiap kita. Melalui kesulitan setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya pengen, termasuk saya pengen kita itu betul-betul mengerti. Jadikan dia sahabat kita. Di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Mungkin kita mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Yang bersinggungan dengan anak menantu, yang bersinggungan dengan famili, yang bersinggungan dengan orang-orang luar, yang membuat kita itu menjadikan peristiwa itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Menusuk-nusuk hati kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Tetapi apakah dengan keadaan yang sepertinya tidak terjawab, Tuhan itu meninggalkan kita? Jawabannya tidak. Ketika kita ikut menyanyikan tadi liriknya, sebetulnya kita itu yang lemah. Kita itu diberi izin oleh Allah. Untuk apa? Untuk apa yang kita alami itu dibawa kepada Dia melalui doa kita. Dan sepertinya tidak ada jawaban yang menyukakan hati kita. Tetapi sesungguhnya Allah itu memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menopang akan segala peristiwa kehidupan. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Saya seringkali menangis. Saya seringkali terharu. Ternyata Allah kita itu mengasihi kita sedemikian rupa.
Allah nggak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah saat ini ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, seperti Bapak Yosef Griffin tadi, dia bawa semua peristiwa yang tidak mengenakan itu kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Dia. Oleh karena itu dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya itu luar biasa. Oleh karena itu kalau sekarang ini saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian, saya masih bisa mengenali Bapak Ibu sekalian. Itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Yesus sahabat sejati. Yesus kawan yang sejati. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Bukankah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu sekalian, satu undangan daripada Tuhan kepada kita semua. Mari, datang kepadaku. Seberat apapun yang kau alami di dalam kehidupan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Sebab kuk atau gandar yang dipasang, biasanya itu di kepala sapi, itu sungguh-sungguh kuk yang enak dan ringan. Apa maksudnya? Bahwa kita itu harus memiliki kerendahan hati di hadapan Dia. Dia itu Tuhan. Dia bukan setara dengan kita. Dia itu Tuhan. Oleh karena itu bagaimana kita menundukkan diri. Bagaimana kita itu harus rendah hati di hadapan Dia. Karena Dia tidak menyesatkan kita. Dia mengarahkan akan kehidupan kita. Sehingga kita itu akan boleh mendapatkan akan damai sejahtera yang sejati itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita sungguh-sungguh jangan pikirkan akan keadaan daripada Bapak Ibu sekalian. Pikirkan akan Allahmu. Pikirkan akan Tuhanmu. Dia sayang kepada kita semua. Oleh karena itu, serahkan terus diri kita kepada Dia. Jangan pernah menyesal. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Saya rindu kita semua boleh mengalami akan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya figuran. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang merupakan sahabat Tuhan.
Kita ngerti apa maunya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Cari tahu itu. Dekati dia. Dekati firman Tuhan. Dekati dia dalam doa. Maka sesungguhnya kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia. Kehidupan kita sungguh boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah belajar. Kami sudah mendengar apa yang Engkau katakan kepada kami. Apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bahwa sesungguhnya kami bukan seorang hamba saja, tetapi Engkau menjadikan diri kami itu sahabat-Mu. Engkau begitu mau dekat dengan kami. Ajar kami untuk melihat itu semua. Seperti yang dialami oleh pengarang lagu ini, Bapak Joseph Griffin. Biarlah kami semakin mendekat kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada setiap kami. Hiburkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pendeta Susanto atas Amin. firman-Nya. Sama-sama. Tuhan memberkati pelayanan Pak Susanto. Terima kasih, Bu. 主内弟兄姐妹们，大家好。这个时候我要做绿场的会务报告。下周四7月29日，讲员傅志勇牧师、主理邓爱英姐妹。Pelayanan Kamis depan yaitu 29 Juli yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Daniel Hu. Yang liturgis adalah Ibu Tan Ai Ing. Tibalah saatnya kita akan merayakan yang berulang tahun bulan Juli. 好，这个时候我们要庆祝7月份生日的弟兄姐妹们。我把他们的名字念出来，yaitu 曾慧莲姐妹、陈曼平姐妹、林秋娥姐妹、吴莲香姐妹、Pendeta Pan Jin Jet, Bapak Huang Kuo Hua, Bapak Darmaja Yusuf. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkatin. 愿你们生日快乐，身体健康，上帝祝福大家。好，这个时候我们minta Pak Pendeta untuk berdoa bagi mereka yang ulang tahun. Ya, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Biarlah mereka tadi, saudara-saudara kita yang disebut namanya, kiranya Tuhan memberkati akan kehidupan mereka ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih sayang-Mu, khususnya kepada saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di bulan Juli. Mereka adalah umat pilihan-Mu. Mereka adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah mereka boleh menjadi sahabat Tuhan. Mereka boleh mengasihi akan Tuhan, karena mereka mengerti apa yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupannya selama mereka hidup di dunia ini. Ya Tuhan, yang terpenting, biarlah hubungan, relasi dengan Tuhan itu benar-benar mereka alami. Biarlah mereka sebagai orang tua boleh menjadi contoh teladan bagi anak menantu dan semua cucunya. Biarlah mereka sungguh memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau terus memelihara akan kehidupan mereka. Terpuji akan nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan mereka semuanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan Terima berkati. kasih, Pak Selamat Pendeta. ulang tahun. 好，这个时候我们请陈品英姐妹，她要献唱一首诗歌。Kami persilakan Saudari Chen Ping Ying akan menyampaikan satu puji-pujian. 碧英阿姨好像是因为她的信号不好啊，她掉线了，好，掉线了。好了，我们结束今天的Jaluk Tuanci聚会. Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Susanto. Saya persilakan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan berpisah ya. Nanti kita akan berjumpa lagi, nggak tahu kapan saya diundang lagi ya. Tetapi saya bersyukur boleh ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hati saya senang ya. Hati saya senang sekali dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan menutup akan persekutuan daripada Kaleb pada sore hari ini untuk masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan anak-anak-Mu semua di dalam tangan Tuhan. Yang lemah tubuh, kiranya Engkau memberikan pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu, kekuatan-Mu. Bagi mereka yang mengalami susah, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Bawa mereka ya Tuhan, kepada Tuhan saja. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dia dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat Allah Tritunggal di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kami semua akan kekuatan, kuasa-Mu, kasih setia-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati semua ya. Amin.